Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel saya, Bari Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penginputan aset melalui aplikasi ATSIS Bada. Jangan lupa dukung channel kami ya, agar terus menyampaikan video yang bermanfaat dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baik, pertama-tama teman-teman buka Chrome-nya. Setelah buka Chrome-nya, masukkan alamat ATSIS Bada. Oh iya, sebelum saya menjelaskan secara teknis, saya jelaskan dulu sedikit tentang ATSIS Bada. ATSIS Bada ini adalah aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah. Ini kebetulan aplikasi ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mencatatkan siklus barang daerahnya. Nah, sekarang saya akan menginput barang daerah di sekolah. Teman-teman, setelah klik linknya di atas ini, kemudian masukkan username dan password. Untuk link, saya tautkan pada kolom deskripsi. Untuk username dan password, teman-teman bisa berkoordinasi dengan operator gugus atau operator kecamatan, atau juga dengan operator di tingkat kabupaten. Setelah itu teman-teman klik OK, masuk pada perencanaan dan distribusi. Setelah itu akan muncul menu daftar penerimaan pengadaan barang. Nah, setelah itu jangan lupa pilih unit kerja teman-teman masing-masing di sekolah. Saya akan pilih. Setelah pilih sekolahnya, teman-teman klik tab baru, menu baru. Ya, oke. Setelah klik tab baru, maka akan muncul di tab sebelahnya. Ya, setelah itu, teman-teman siap untuk memasukkan aset tersebut. Nah, dalam hal ini, saya akan memasukkan pembelian pengadaan buku di sekolah. Yang pertama adalah pilih sumber dana. Sumber dana ini tidak boleh salah ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan sumber dana yang digunakan untuk pengadaan belanja modal tersebut. Dalam hal ini saya membeli buku menggunakan dana BOS reguler. Maka klik dana BOS reguler. Metode pengadaan ini ada dua. Ada pihak ketiga dan swakelola. Pihak ketiga ini artinya sekolah bekerja sama dengan pengadaan barang di sekolah melalui pihak ketiga, misalnya CV atau penerbit. Kebetulan buku di sekolah kami itu menggunakan pihak ketiga, maka klik pihak ketiga. Kalau swakelola itu berarti pengadaan barang yang secara langsung diadakan oleh sekolah, pengadaannya tidak melalui pihak ketiga. Lanjut ke mekanisme pencairan dana. Mekanisme pencairan dana ini tidak perlu dirubah, sudah otomatis SPPLS. Kemudian pembayarannya termin atau lunas, biasanya lunas. Ini yang paling penting bagiannya nih, pilih programnya. Jangan salah, karena ini pengadaan program pengelolaan dana BOS, maka pilih pengelolaan dana BOS. Kemudian kegiatannya ini muncul dua pilihan, jenjang SD atau SMP. Klik sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Untuk pengerjaan, kita tinggal mengetikkan sesuai dengan pengadaan barang tersebut. Pengadaan buku tematik. Setelah itu, dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak ini atau dokumen yang tertera pada BKU bisa menggunakan tanggal lunas di BKU, pencatatan transaksi tersebut di BKU, atau bisa menggunakan dokumen kontrak BAST-nya ya. Saya akan kasih contoh ini menggunakan dokumen kontrak BAST. Saya masukkan aset ini saya beli pada bulan Juni, 12 Juni 2020. Nomor dokumen kontraknya adalah
BAST garis miring 6 garis miring 2020. Setelah dokumen kontrak terisi, maka langkah selanjutnya adalah memilih kode rekening. Bagian paling ini yang paling penting, jangan salah teman-teman. Ini menentukan ke KIB mana barang tersebut. Pilih belanja modal. Kemudian pilih subnya adalah belanja modal BOS. Lalu akan muncul secara otomatis dua. Yang pertama adalah modal peralatan dan mesin BOS. Yang kedua adalah belanja modal aset tetap lainnya BOS. Belanja modal peralatan mesin BOS ini misalnya membeli laptop, peralatan aja, laptop, komputer, infocus, dan lain-lain. Belanja modal atau bisa disebut juga KIB B yang ini ya teman-teman. Belanja modal peralatan itu KIB B, belanja modal aset tetap lainnya KIB E. Nah, buku kebetulan masuk pada kategori KIB E, yakni belanja modal tetap lainnya BOS. Selain buku, KIB E itu juga termasuk pembelian alat-alat kesenian. Nah, saya akan klik belanja modal aset tetap lainnya BOS atau KIB E. Masukkan jumlah keseluruhan pembelian buku di kwitansi teman-teman, di basnya teman-teman. Saya ini belanja bukunya 1 juta. 1 juta, klik share. Oh maaf, 10 juta. Bentar, saya robah dulu. 1 juta rupiah. Save. Masukkan jenis dokumen sumbernya. Jika itu berupa kontrak, klik kontrak. Jika kwitansi, jika BAST, sertifikat, dan seterusnya. Ini kebetulan BAST, klik BAST. Tanggal BAST berarti karena saya menggunakan dokumen kontrak BAST, ini tanggal 12 bulan 6. Nomornya bisa kopikan dari yang di atas. Ini adalah nomor BAST. Nah, nomor BAST-nya. Penyedia barang. Biasanya pada histori di aplikasi itu sudah ada. Jika belum ada, teman-teman bisa mengklik baru. Kemudian isi penyedia barang tersebut dengan identitas yang sesuai dengan penyedia tersebut. Nah, karena saya sudah ada di sini, saya akan memilih. Setelah itu, penerima barang juga di aplikasi akan otomatis. Jika memang ini keduanya tidak sesuai, biasanya yang muncul adalah nama kepala sekolah. Jika tidak sesuai, teman-teman bisa mengklik baru juga, isikan dengan yang sesuai. Kita klik karena ini adalah kepala sekolah saya. Sudah sesuai, maka sekarang tinggal mengisikan tanggal buku. Nah, penting di sini tanggal buku. Tanggal buku tidak harus sama dengan tanggal dokumen sumber atau dokumen kontrak. Tanggal buku ini adalah tanggal lunas dibayar, atau jika pembayarnya secara transfer, maka di slip bukti transfer itulah menjadi tanggal buku. Maka tanggal buku ini adalah tanggal yang dicatatkan pada buku kas umum teman-teman. Tanggal buku yang saya ini berbeda, saya baru mentransferkan itu tanggal 23 bulan 6 2020. Apakah ada biaya distribusi? Tidak. Lanjut penerimaan barang. Nah, di sini teman-teman tinggal karena di atas sudah kita pilih kode rekeningnya, maka di sini akan muncul otomatis belanja modal aset tetap lainnya. Disinilah baru secara spesifik barang apa tersebut. Nah, di sini saya akan mencari barangnya. Jika itu peralatan mesin aset tetap lainnya, klik aset tetap lainnya supaya nanti kode barang yang di bawah ini lebih spesifik.
bahan perpustakaan. Kemudian bahan tercetak. Nah, akan muncul tuh buku umum, buku filsafat. Karena ini adalah buku tematik, maka saya akan memilih ilmu pengetahuan umum. Jika buku teman-teman yang akan inputkan adalah buku misalnya lebih spesifik, buku matematika, buku IPA, silakan teman-teman bisa langsung search di sini, misalnya bisa secara spesifik sesuai bukunya, matematika misalnya. Kan masuk ya, ada matematika, tinggal diklik saja. Karena saya tadi sudah memilih buku umum, maka saya akan batalkan. Sudah terisi, merek dan tipenya ini tinggal dimasukkan. Dideskripsikan buku apa? Buku tema 1 diriku kelas 1. Bahannya adalah kertas. Silakan sesuaikan dengan jenis belanja modalnya. Untuk jumlahnya ini saya beli 10. Satuan buku adalah eksemplar. Harga satuannya ini 19.900. Kemudian klik simpan. Nah, maka secara otomatis ada pada rincian penerimaan barang. Ini saya baru jumlahnya 199.000 ya. Maka sistem belum menyatakan ini harga belum sesuai, sebab bukunya saya belum inputkan semua. Bukunya belum inputkan semua sejumlah dengan nominal yang ada pada BAS. Maka langkah selanjutnya teman-teman bisa mengcopy, menduplikat ini, tidak perlu mengisi ulang dari input penerimaan barang. Caranya dengan klik gandakan, klik OK. Nah, setelah menjadi ganda, teman-teman bisa edit, maka klik pada item yang akan teman-teman edit. Klik di ilmu pengetahuan umum, maka dia akan muncul di atas. Muncul di atas untuk kita edit. Kita akan edit, berarti sekarang tema 2. Tema 2 kegemaranku. Kita edit. Kelas 1 sebuah eksemplar, ini harganya 20.300. Saya beli 10, kemudian simpan. Terus sampai ini jumlahnya sama dengan jumlah total di sini. Maka untuk saya akan melanjutkan lagi sampai balance ya teman-teman. Kita akan gandakan lagi. Kemudian akan saya edit. Tema 3 adalah kegiatanku. Kelas 1. Ini saya beli 20 buah. Harganya 19.900. Kemudian klik simpan. Saya akan inputkan lagi. Ini buku tema 4. Keluargaku. Rp10.000 ya, misalnya harganya Rp10.000. Nah, jika di sini jumlah perincian penerimaan barang sudah sesuai dengan total harga, maka teman-teman ini bisa simpan. Bisa simpan. Data berhasil disimpan, muncul notifikasi, klik OK.
maka akan secara otomatis muncul cetak permohonan validasi input. Klik OK. Nah, karena ini pop-up-nya tidak muncul, akan saya munculkan. Setelah masuk, setelah semuanya masuk nih, berarti tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah selesai, karena tadi seharusnya pop-up-nya jika diaktifkan akan langsung muncul bukti validasinya. Jika memang belum, teman-teman tidak usah risau, bisa mencetak bukti validasi dengan mengklik di aset tersebut pada link nomor, maka dia akan masuk pada ini, kemudian teman-teman cetak. Oke, terima kasih. Itu dia cara penginputan aset di aplikasi Artesis Bada. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share ya videonya jika bermanfaat, dan like, kemudian komen untuk perbaikan kami, kekurangan kami selanjutnya. Terima kasih.